Kakak Jing. Laporan keuangan kuartal ini. Kata Wang Wenbin. Sangat bagus. Kamu, kapan kamu akan mengajakku liburan? Apa yang kau lakukan di sini? Itu dia. Dalam ingatanku, dia adalah suami dari pemilik tubuh ini. Wanita ini adalah seorang selir. Kakak Jing. Orang ini, bukankah dia istri barumu? Mungkinkah dia lebih cantik dariku? Dia hanyalah ibu rumah tangga. Dia menyenangkan ibuku, dan sekarang dia dengan sombongnya mencoba mengendalikanku. Sungguh lelucon. Suara apa itu? Sekarang ini masih siang bolong. Kalian berdua benar-benar kehilangan semua rasa kesopanan. Oh iya, aku ingin tahu. Tahun berapa sekarang? Kakak Jing, apakah dia bodoh? Cara seperti ini bisa membuat kakak Jing jatuh cinta padamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku tidak ingin berdebat denganmu, tapi kamu tidak sopan. Jadi jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Apa yang kau lakukan? Dan kamu, sejak zaman kuno, keluarga kaya lebih menyukai selir dan mengabaikan istri mereka. Tidak akan ada hasil yang baik. Kamu harus jadikan ini pelajaran. Kau kembali dulu. Kamu dengar dia? Kakak Jing bilang suruh kamu pergi. Aku menyuruhmu kembali dulu. Apakah kau memakai narkoba? Aku Xiao Xiu, ketua dari kamar dagang Rongsing. Dijebak oleh penjahat dan datang ke tempat ini. Aku tidak tahu banyak tentang tempat ini. Aku ingin tahu, tahun berapa sekarang? Apakah kau bermain perjalanan jiwa? Apa kau pikir aku sedang ditipu? Perjalanan jiwa? Maksudku. Kenapa aku memberitahumu ini? Jika kau gila, jangan seret aku bersamamu. Ada apa dengan wanita ini? Dia bertingkah seolah itu nyata. Kau mau bermain? Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Siapa namamu? Namaku Xiao Xiu. Kata 11 dari pasang. Dan kata Yu dari bulan. Dan dia bahkan memberi dirinya nama baru. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Su Yunjin. Suamimu. Suami? Sama seperti suami. Tahun ini 2023. Masyarakat modern. Begitu. Aku ternyata tiba di masa depan. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Kamu bantu aku mengenal masyarakat modern yang kamu sebutkan. Dan aku tidak akan mengganggu hidupmu. Jika aku bisa bertahan hidup sendiri di masyarakat modern, maka aku akan menceraikanmu. Sudah memikirkan perceraian tepat setelah menikah? Berpura-pura bercerai demi membagi harta keluarga? Aku lihat saja nanti. Trik apa yang sedang kamu lakukan? Kesepakatan. Penampilan macam apa itu? Menurutmu ini tidak terlihat bagus? Kamu tidak berpikir untuk pergi keluar dengan pakaian seperti itu, kan? Berpakaian seperti ini? Aku tidak akan mengajakmu keluar. Hari ini, aku akan menunjukkan seleraku. Aku akan menunggumu di bawah. Ya Tuhan. Apakah kamu benar-benar berpikir ini terlihat bagus? Ini terlalu cantik. Apa? Bukan apa-apa. Biasa saja. Suara itu lagi. Apakah kamu mendengarnya? Dengar apa? Aku tidak mendengar apa-apa. Baiklah. Kalau begitu, ayo cepat keluar. Permisi.
Penjaga toko, aku akan berutang padamu. Catat di tagihanku. Maksudku, apakah Kak Agno, wanita, kamu sudah berbelanja seharian hanya untuk membeli barang-barang acak ini? Kamu tidak membeli pakaian apapun. Aku sangat senang hari ini. Setelah ini, kita bisa sering pergi keluar dan bermain. Kalau begitu aku ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Hari-hari sulit ini, kapan akan berakhir? Sampai jumpa, aku akan naik ke atas untuk tidur. Tidak, kamu. Hari ini adalah hari untuk kembali ke rumah lama. Kembali ke rumah lama. Apakah kamu terlalu mendalami peran itu? Tidak bisa keluar darinya? Aku benar-benar bukan Li Yitong itu yang kamu bicarakan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dalam pikiranku, benar-benar ada ingatan yang bukan milikku. Orang itu adalah Li Yitong yang asli. Terima kasih, gadis kecil. Kalau bukan karenamu hari ini. Cengreng. Mungkin saja, kecelakaan macam apa yang akan terjadi? Tidak apa-apa, Bibi. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Tante ingin mentraktirmu makan, boleh? Tante melihatmu dan semakin menyukaimu. Keluargaku punya anak laki-laki yang tidak menjanjikan. Kira-kira seumuran denganmu. Aku tidak tahu. Jika kalian berdua punya hubungan. Setelah datang ke sini, aku benar-benar belum mengunjungi bibiku. Kamu terlalu konyol. Aku bahkan bisa mengalami hal seperti ini. Masalahmu, kita tidak akan membahasnya untuk sekarang. Tapi ketika kita sampai di tempat ibuku, jangan berani-berani mengacaukan segalanya untukku. Ingat, kamu harus memanggilnya Ibu. Baiklah, jangan khawatir. Aku itu apa ya? Hidup itu seperti sandiwara. Semuanya tergantung pada kemampuan akting. Serahkan padaku, dan kamu tidak akan salah. Kamu tidak belajar hal baik di internet. Tapi kamu belajar hal buruk. Sungguh. Jasong. Kenapa dia ada di sini? Kali ini, anggap saja ini pelajaran untukmu, untuk tindakan yang ceroboh. Ini tidak boleh terjadi lagi. Aku akan minum cangkir ini. Anggur permintaan maaf. Kau sudah meminum anggurnya. Kalau begitu, semoga perjalananmu lancar. Seorang wanita seharusnya diam saja. Menikah, punya anak, dan mengurus keluarga. Mengapa repot-repot menunjukkan wajahmu di depan umum? Terlebih lagi, kau bahkan bersikeras menginjak-injak kepalaku. Anggap ini pelajaran untukmu. Hanya saja, pelajaran ini akan membutuhkan nyawamu sebagai gantinya. Kakak ipar, lama tidak bertemu. Apa kau tidak mengenaliku lagi? Kakak. Berhenti menggodanya. Lama tidak bertemu. Yitong, kemarilah duduk di sampingku. Suyun Jing, berhenti di situ. Kenapa kamu selalu terlambat? Tidak bisakah kamu belajar dari Yun Rui? Dia datang setengah jam lebih awal. Lalu apa yang kamu inginkan? Kamu bahkan tidak muncul sebelum ayah meninggal. Ini hanya makan. Apa salahnya aku sedikit terlambat? Ayah, tolong bertahanlah sebentar lagi. Ibu akan segera kembali. Jangan salahkan ibumu. Kamu tidak pantas menyebutnya.
Ayah hanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Mengapa kamu hanya peduli tentang perusahaan sialanmu? Yunjing, Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Pak Tuasu. Mohon maafkan aku. Ibu. Yunjing. Kita keluarga, jangan sungkan. Keharmonisan. Lebih penting dari segalanya. Dari mana kamu belajar itu? Sudahlah, dengarkan saja aku, dan kamu tidak akan salah. Melihat hubungan kalian baik, aku merasa lega. Ibu. Tentu penting bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Tapi kinerja perusahaan tidak optimis. Baru-baru ini, kerugian perusahaan cukup parah. Jangan khawatir, Ibu. Baru-baru ini, Yunjing juga mengajariku cara mengelola perusahaan. Aku percaya bahwa sebentar lagi, aku akan bisa membantu Yunjing. Kamu setuju kan, sayang? Bagaimana perkembangan bisnis perusahaan baru? Jangan khawatir, bos, semuanya berjalan lancar. Bagaimana perkembangan bisnis grup Su? Semuanya di bawah kendali kita. Su Yunjin, aku pasti akan membuatmu menderita siksaan abadi. Sekretaris Yang, ada apa kemari? Aku suka Su Yunjing. Aku ingin memilikinya. Li Yitong itu. Lakukan apapun yang kamu mau. Apa maksudmu dengan itu? Aku sudah lama tahu apa yang sudah kamu lakukan di grup Su. Menurutku, membentuk aliansi dengan orang pintar akan selalu jauh lebih mudah daripada dengan orang lain. Aku suka saja bekerja sama dengan orang seperti Sekretaris Yang. Begitu juga. Kamu bisa bertanya padaku jika kamu tidak mengerti apapun. Kamu bisa bertanya padaku jika kamu tidak mengerti apapun. Mengerti? Bisakah kamu carikan aku sempoh? Wanita baikku, ini dunia modern. Siapa yang menggunakan hal semacam itu? Ini masyarakat modern. Semua orang menggunakan ini. Hai. Kamu tidak benar-benar ingin mengelola perusahaan, kan? Apakah itu tidak diizinkan? Kamu wanita yang aneh. Kamu tidak suka pakaian atau tak? Kamu kebetulan suka hal-hal ini. Hal-hal ini sangat menarik. Perencanaan strategis. Hanya hal-hal ini. Bisakah kamu mempelajarinya? Apakah kamu bisa mempelajarinya? Apakah kamu meremehkanku? Aku juga orang penting. Di zamanku, setidaknya, seberapa penting aku? Seberapa besar orang penting? Penjaga tokohu, jelaskan ini padaku dengan benar. Ada apa dengan pembukuan ini?
Barang keluarga Li 531 jin. Barang keluarga Liu seberat 874 kati. Barang keluarga Wang 652 jin. Totalnya 2057. Ketua. Penjaga toko Jio diam-diam menerima suap dari keluarga tua. Mereka yang tidak mau menjilatnya ditempatkan terakhir. Ketua bijaksana dan perkasa. Anda tidak boleh mendengarkan fitnah para penjahat. Tentu saja. Aku akan membuat keputusanku sendiri. Aku tidak perlu penjaga toko Jia mengkhawatirkannya. Jadi begitu. Kalau begitu aku bisa tenang. Kakakku bukan orang seperti yang kamu bicarakan. Dia sangat baik padaku. Menurutku kakak laki-laki Imo sedikit meresahkan. Kakak Jing, lihat isi ini. Keuangan di sini. Kakak Jing, ada apa? Apakah ada masalah dengan laporanku? Bukan apa-apa. Kurasa kamu sudah cukup melaporkan untuk hari ini. Mengapa kita tidak berhenti di sini dulu? Baiklah. Apakah kamu menguping barusan? Tidak. Aku hanya ingin melihat bagaimana grup Su belakangan ini dilakukan. Mengganggu sekali. Kamu mengganggu tuan muda ini. Kencan romantis dengan sekretaris tercintaku. Di ruang tamu. Kenapa suaranya terdengar seperti ini? Lihat reaksinya. Mungkinkah ini masyarakat modern, kan? Sudah berapa kali kamu menanyakan itu? Kalau begitu katakan padaku, ini masyarakat modern. Ini masyarakat modern. Kalau begitu katakan padaku, apa itu 1 tambah 1 sama dengan 3? Apakah kamu sakit? Mengapa kamu menanyakan ini? Katakan saja, jangan bicara omong kosong. 1 tambah 1 sama dengan 3. Aku mengerti. Aku tidak menyangka bahwa ketika aku melakukan perjalanan waktu, aku juga akan datang dengan fungsi pendeteksi kebohongan. Kalau begitu, apakah kamu suka yang mendie? Aku tidak menyukainya. Apakah aku akan menyukaimu sebagai gantinya? Kalau begitu, apakah kamu suka aku? Bahkan sedikit pun tidak. Apa yang kamu katakan? Jangan berani-berani berpikir aku akan menyukaimu. Bagaimana kalian mencuci pakaian di zaman modern? Su Yunjing, Mesin cuci. mesin cuci. Itu benda besar dan persegi itu. Dia mungkin sedang membicarakan benda ini. Ya sudahlah, aku akan menggunakannya dan lihat saja. Semakin banyak mesin cuci, semakin baik. Ada apa dengan ekspresi itu? Itu membuatku merinding. Bukan apa-apa. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya? Kalau istriku secantik ini, Aku tidak menyangka bahwa kamu, anjing kecil, bisa benar-benar mengatakan sesuatu yang baik. aku memberimu sedikit kelonggaran, dan kamu malah mengambil kesempatan, kan? Kamu berani memanggilku anjing. Tolong bantu saya lihat, papan ini maksudnya apa? Sekarang kamu ingat aku. Mohon padaku.
Kamu cukup berbakat seni? Apa yang kamu lihat? Bukankah kamu ingin bertanya? Tanya apa? Pertanyaan bisa ditanyakan kapan saja. Aku sebenarnya penasaran. Kamu sangat pandai melukis. Kenapa kamu tidak melanjutkannya? Membosankan. Ketekunan adalah kemenangan. Teruskan. Jangan khawatir, Kakak Jing. Apa yang kau minta aku lakukan, aku pasti akan menyelesaikannya. Ada apa lagi denganmu? Nenek tua itu, hatinya hanya untuk putra kesayangannya. Dalam hatinya, sekeras apapun aku berusaha, aku hanya pantas membangun fondasi untuknya. Lalu kita akan mengambil semuanya dari mereka. Apa yang kita inginkan, semuanya sama saja. Kita berada di pihak yang sama. Apa yang kau lakukan? Kita juga harus mempercepat prosesnya. Dia tergoda oleh sedikit kemanisan. Hanya itu dia. Obat apa yang The dijual film was wanita ini? translated and narrated by M Media. Wenbin. Bagaimana perkembangannya sekarang? Penempatan dasar perusahaan kita sudah selesai. Sekarang, kita tinggal menunggu grup Su memakan umpan. Ada satu hal lagi. Bicara. Dupa ketua. Hilang. Haruskah kita tambahkan lagi? Tambahkan. Tidak hanya menambahkannya, tapi tingkatkan dosisnya. Aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Yitong, kemari. Kamu tidak punya sopan santun saat duduk. Kamu tidak punya rasa kepantasan. Bicara. Apa yang kamu inginkan dariku sekarang? Sudahkah kamu melihat laporan perusahaan kuartal terakhir? Itu sungguh mengerikan. Aku sudah memutuskan untuk membiarkan Yunrui menjabat sebagai ketua sementara untuk jangka waktu tertentu. Bukankah itu tepat? Benar. Kamu tidak bisa membuat lumpur menempel di dinding. Tetap saja dengan perusahaanmu yang rusak itu dan jalani seluruh hidupmu. Kalau kamu mengatakannya begitu, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Bagus sekali. Studoku. Perlu diperluas lagi. Aku tidak akan mengizinkanmu menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Kalau tidak, aku akan menghentikan kartumu. Ibu. Yunjin, kurangi bicara. Lihat, kau sudah membuat ibu kesal. Yunrui, kamu benar. Su Yunjing, kamu sangat tidak peka. Bagaimana aku bisa tenang menyerahkan perusahaan kepadamu? Untuk menyerahkan perusahaan kepada kakakmu, bukankah sama saja? Aku tidak mau mengelolanya meskipun kamu menyerahkannya padaku. Kamu tidak mengerti. Ibu, kurangi bicara. Yunjing masih muda. Ketika dia dewasa, dia akan mengerti niat baik ibu. Dosa apa yang telah kulakukan? Ibu, aku ingin lihat bagaimana mengelola perusahaan. Kamu. Yitong, ini bukan lelucon. Ya, kakak ipar, jangan bercanda soal itu. Menjadi ketua, tidak seperti menyapu lantai di rumah, semudah itu. Ibu, aku sudah menelitinya. Kerugian perusahaan di kuartal terakhir, terutama disebabkan oleh tingginya tingkat pengembalian produk. Jika kita bisa mengadopsi sistem pra-penjualan dan menurunkan harga pra-penjualan, lebih banyak orang akan membelinya. Dan jumlah barang yang menumpuk itu juga akan menurun. Jadi kenapa? Kau hanya kucing buta yang menabrak tikus mati. Aku tidak percaya kau bisa menjawab hal lain yang kutanyakan. Hadapi saja. Baik. Rencana keuangan mana yang memiliki risiko investasi terendah? Rencana keuangan berpendapatan tetap. Apakah lembaga itu memiliki dasar kualifikasi penerimaan simpanan? Izin keuangan dikeluarkan oleh otoritas pengatur keuangan. Unsur-unsur penggalangan dana ilegal. Ilegalitas, publisitas, pemanfaatan, dan sosialitas. Bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar menantu perempuanku yang baik. Kamu punya gayaku dari dulu.
Kapan kamu jadi begitu cakap? Tentu saja. Aku sudah memutuskan untuk membiarkan Yitong menjabat sebagai ketua selama sebulan. Aku percaya Yitong pasti tidak akan mengecewakanku. Terima kasih, Ibu. Baiklah. Terlihat cukup tampan hari ini. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu pikir aku sepertimu? Tidur sepanjang hari. Aku bekerja sangat keras. Baiklah, Bagus, bagus, bagus. Kamu yang terbaik. tapi serius. Aku masih sedikit takut. Apa yang kamu takutkan? Kamu begitu cakap. Kamu pasti akan melakukannya dengan baik. Hanya saja, Apa itu? kakakku akan merasa The tidak film nyaman. was translated and Dia sudah narrated kompetitif by sejak M kecil. Media. Ini membuatnya malu. Menurutmu aku harus menjelaskannya padanya? Lupakan saja. Atau kalau tidak, mari kita rayakan hari ini. Pelantikan akan segera terjadi. Aku seharusnya masih belajar beberapa pengetahuan manajemen. Tidak mungkin. Kenapa aku menikahi istri yang gila kerja? Kenapa kau terburu-buru menemuiku? Ibuku membiarkan Xiao Xiyu mengambil alih perusahaan. Xiao Xiyu, Apakah Li Yitong? Dia sepertinya mengganti namanya menjadi Xiao Xiyu. kau bercanda denganku. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Aku benar-benar meremehkan wanita ini. Menikah dengan keluarga kaya saja tidak cukup. Sekarang dia ingin menginjak kepalaku, bersikeras mengambil bagian dari perusahaan. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Apa yang kau rencanakan? Kak Jing, aku sudah lama tidak ke rumahmu. Aku sangat merindukanmu. Sekretaris Yang. Aku salah sebelumnya. Aku terlalu melewati batas. Kamu sebaiknya tetap sedikit memperhatikan. Kak Jing, kenapa kau tiba-tiba memperlakukanku seperti ini? Apa aku melakukan kesalahan? Sekretaris Yang. Kita sebaiknya tetap menjaga jarak. Jarak menciptakan keindahan. Kak Jing, Apa yang kamu lakukan? Biar ku beritahu. Jangan coba menipuku. Kamu yang menggodaku. Nenek. Dia yang menggodaku. Kamu harus bersaksi untukku. mereka sudah saling menempel, dan kamu masih mencoba menipuku? Jelas tidak suka, tapi masih menempel. Pria memang tidak ada bagus-bagusnya. Bukan apa-apa, kita semua sudah dewasa. Aku mengerti segalanya. Kamu. Kak Jing, kakiku terkilir. Apa yang kamu lakukan? Jangan pikirkan itu. Meskipun dia sangat baik padamu belakangan ini, itu tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia bajingan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia sedang melapor padaku saat itu. Lalu dia menempel padaku begitu saja. Tapi, aku tadinya mau mendorongnya menjauh. Tapi aku tidak menyangka dia mendorong. Baiklah, hentikan. Aku percaya padamu. Baiklah, Benarkah? Aku tidak percaya. apalagi yang kamu mau? Aku hanya tidak ingin kamu salah paham. Sebenarnya, aku tidak menyukainya. Kalau begitu, siapa yang kamu suka? Aku suka. Apa yang sedang kulakukan? Membuatnya terlihat seperti aku menyukaimu. Aku suka diriku sendiri. Baiklah. Membingungkan.
Kenapa kamu datang sendirian hari ini? Di mana Yunjing? Ibu. Yunjing tidak bisa datang hari ini, dia sibuk. Hari ini adalah hari untuk kembali ke rumah lama. Kapan kita berangkat? Aku tidak akan pergi. Kamu pergi kalau mau. Itu tidak baik. Lagi pula, aku tidak sering pergi. Dia sudah terbiasa. Bocah itu. Tidak apa-apa, Hitong. Makanlah cepat. The Aku- film was aku sengaja translated meminta and Koki membuatkan narrated apa by yang kamu M suka. Media. Kakak ipar, kau dan kakakku. Bukankah kalian bertengkar? Dia hanya terlalu sibuk. Sibuk bersenang-senang ya? Kalau kau tanya aku, sebaiknya kau tetap di rumah saja dan pegang hatinya. Kalau tidak, kalau dia terus berkeliaran di luar seperti ini, cepat atau lambat akan terjadi sesuatu. Kakak, kamu salah. Apa maksudmu wanita hanya bisa tinggal di rumah? Lihat Wozetian di zaman kuno, Mu Kuying. Bukankah mereka juga bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri? Ibu, apakah aku benar? Yitong benar. Dulu ibumu juga orang besar di dunia bisnis. Siapapun yang melihatku harus memanggilku Ketua Cheng. Ibu, kamu benar sekali. Kamu tidak ingin aku menjadi ketua. Aku bersikeras melakukannya. Kenapa kamu berpakaian seperti itu untuk bekerja? Ada apa? Apakah aku tidak terlihat bagus? Tidak apa-apa. Tapi kamu tidak terlihat seperti ketua. Menjadi ketua tidak tergantung pada pakaian. Itu tergantung pada tangan besiku. Tangan besi apa? Apakah kamu tidak akan bekerja juga? Tidak bersamaku? Aku masih ada rendering yang harus dikerjakan. Aku akan ke sana setelah selesai rendering. Kamu pergi duluan. Wanita cukup menarik. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu baru di sini? Namaku Xiao Xiu. Semua orang sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk mendengarkan perkenalan dirimu yang membosankan di sini. Kamu tidak punya sesuatu yang bagus padamu. Dari mana datangnya anak magang ini? Cetak 2 salinan dokumen ini dalam waktu 1 jam. Aku ingin melihatnya di mejaku. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Hal-hal seperti ini sepertinya bukan wewenang saya. Deh. Jadi kenapa? Aku atasanmu. Aku ingin kamu melakukan apa? Kamu lakukan saja. Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Tidak ada yang mengizinkannya. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Aku akan mengingatmu. Apa yang baru saja kau katakan? Aku sudah merekamnya. Jika kau tidak ingin rekaman ini muncul di meja atasanmu, aku sarankan kau menahan diri. Bahuku sangat pegal. Kemarilah dan pijat. Perusahaan punya orang baru hari ini. Kau tahu, sekretaris yang aku bahkan sempat berkonflik dengannya hari ini. Kamu bahkan tidak tahu betapa sombongnya sikapnya. Pecat dia. Tapi, aku pikir dia sangat percaya diri. Aku takut dia bersama manajemen atas perusahaan. Apa yang kau takutkan dengan aku di belakangmu? Lagi pula itu bukan salahmu. Tahu apa yang harus dilakukan. Aku tahu. Ada apa? Bicara. Ketua Li. Apakah kau mengenal wanita ini? Foto ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Ketua Li. Aku tahu kau adalah menantu yang tinggal di rumah. Semua yang kau miliki sekarang diberikan kepadamu oleh istrimu. Jika istrimu mengetahui keberadaan wanita ini, maka Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Ketua Wang,
Kau sudah menghasilkan cukup banyak uang beberapa tahun terakhir ini di grup Su, bukan begitu? Kamu tidak bisa membuktikan bahwa aku yang melakukannya. Tapi kau lupa. Kau pernah menandatangani namamu di salah satunya. Aku tidak menyangka akan benar-benar jatuh di tangan gadis kecil sepertimu. Ketua Sun, kamu biasanya suka bermain golf, kan? Jadi kenapa? Jangan berpikir untuk menggunakan golf untuk mendekatiku. Kau terlalu memuji. Aku baru saja mendengar bahwa istrimu sangat hemat dan pandai mengelola rumah tangga. Olahraga yang begitu The mewah, film was translated apa and yang akan narrated dipikirkan by istrimu M Media. jika dia tahu? Ketua Su, kau biasanya tidak menggunakan dana gelap. Secara pribadi, Berhenti bicara. Aku akui kau mengesankan. hari ini saya sudah bertemu dengan para pemegang saham secara pribadi untuk membahasnya. Tentunya semua orang tidak keberatan, kan? Tidak ada keberatan. Kami akan mendengarkan apapun yang dikatakan ketua. Kebutuhan ketua adalah kebutuhan kami. Pemikiran ketua adalah pemikiran kami. Benar? Benar. Ya. Benar. Ketua Su. Kata-kata setiap pemegang saham kepada Dewan Sementara menyatakan persetujuan. Tidak ada yang keberatan. Bagaimana mungkin? Orang-orang tua itu sangat sulit dihadapi. Bagaimana mungkin dia bisa menyuap mereka begitu cepat? Dikatakan bahwa Xiao Xiyu berbicara dengan mereka masing-masing. Dan mereka langsung setuju. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Aku benar-benar meremehkan Xiao Xiyu itu. Ketua Su. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Kalau begitu, terus rebut pesanan grup Su. Setiap satu persatu. Aku menolak untuk percaya. Tetesan air terus-menerus mengikis batu. Dia, keluarga Su, tidak mungkin lebih keras dari bajal, kan? Yunjin, biar ku beritahu. Ibu, kenapa ibu di sini? Aku khawatir kamu mungkin dimanfaatkan di perusahaan akhir-akhir ini. Jadi aku pikir aku akan datang dan memeriksamu. Dia dimanfaatkan? Dia lebih tajam dari siapapun. Hari ini benar-benar terlalu menyenangkan. Apa? Apakah metodeku berhasil? Lebih dari sekadar pekerjaan, ini berhasil dengan luar biasa baik. Kau tahu apa? Selama rapat hari ini, para pemegang saham itu seperti lalat tanpa kepala. Masing-masing dari mereka setuju denganku. Metode apa? Biarkan aku mendengarnya juga. Ini rahasia kecil kita. Kalian punya rahasia kecil sekarang. Maka hatiku jauh lebih tenang. Masih bekerja selarut ini. Ketua Zhao, aku sedang berpikir untuk menyelesaikan proposal sebelum kembali. Boleh kulihat? Proposal ini benar-benar dibuat dengan baik. Strukturnya juga sangat lengkap. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu proposal grup set untuk dikerjakan. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan mengembalikan posisimu sebagai direktur pemasaran. Sebelumnya, hal-hal di masa lalu, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Yang aku hargai adalah kemampuanmu. Bekerja keraslah. Ibu, di mana adikku? Bagaimana keadaannya sekarang? Yunrui sangat sibuk akhir-akhir ini. Tidak sepertimu. Yang kamu lakukan setiap hari hanyalah makan, minum, dan bersenang-senang. Ceritakan padaku. Aku bosan mendengarnya. Dasar nakal. Kamu tidak pernah. Ibu. Aku benar-benar sangat merindukan ibu. Baiklah. Yitong adalah yang paling bijaksana. Yitong, mengapa lingkaran hitam di matamu begitu tebal? Aku baik-baik saja, Ibu. Aku hanya terlalu lelah belakangan ini. Belum istirahat dengan baik. Kamu pikir Ibu benar-benar tidak tahu?
Ibu sudah menjadi ketua selama bertahun-tahun. Itu bukan tanpa alasan. Pasti karena grup Wu itu. Seperti yang diharapkan dari ibu, aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari ibu. Apalagi yang grup Wu lakukan? Dasar nakal. Kamu sama sekali tidak peduli pada istrimu. Istrimu sedang diintimidasi. Tidak apa-apa, ibu. Aku bisa menanganinya sendiri. Akhir-akhir ini, pria Siang Rui itu telah merebut banyak bisnis dari perusahaan kita. Kita seharusnya memperhatikan dengan seksama. Ibu, aku sudah menyelidiki. Kali ini, kesanan grup Wo direbut oleh mereka. Apa maksudmu dengan itu? Mereka memasok barang ke grup Wo dengan harga sangat rendah. Ini jelas ditujukan pada grup Su kita. Ketua Long, minum anggur ini. Maka kontrak kita selesai. Itu tidak akan berhasil. Saat kau masuk tadi, kau terlambat. Apa aturannya? Untuk terlambat? Kalau begitu kau pasti harus didenda 3 gelas berturut-turut. Kalau begitu, apa yang dikatakan Ketua Long pasti benar. Baiklah. Anak muda, aku mengagumi kepribadianmu. Bawa kontraknya. Seperti yang diharapkan dariku. Ini tidak mudah diturunkan. Kamu benar-benar harus berterima kasih padaku. Lihat, apa ini? Pesanan grup Long. Aku mendapatkannya untukmu. Aku melihatmu hari ini. Apa? Aku bilang, aku melihatmu di restoran hari ini. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku ingin membantumu. Tapi kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak ingin menjadi tanaman merambat yang hanya menempel pada pria. Aku juga ingin menjadi pohonku sendiri. Lalu, The film apakah was kamu tahu translated mengapa aku membantumu? and narrated by M Media. Bukankah itu karena bukan apa-apa? Kakak, apakah kamu sangat akrab dengan General Managerman? Mandi menanyakan tentangku. Anggur jenis apa yang kamu suka? Hentikan. Teh hijau ini. Mulai lagi. Aku pria yang sudah menikah. Dan ada Mendy. Kamu seharusnya tidak bertingkah seperti ini lagi. Bukankah hanya karena dia menyukaimu? Ini Lafitte dari tahun 1982. Ini favoritku. Kamu benar-benar mengenalku. Kakak. Aku tidak punya anggur di tanganku. Biar aku ambilkan segelas. Aku ingin lihat. Obat apa yang kamu jual di labumu? Ada apa dengan kakak Chow? Kau pikir aku tidak menuang dengan baik? Tidak bagus. Aku merasa sangat tidak nyaman. Pasti ilusi. Ayo, semua orang biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan. Tidak mudah bagi kita untuk berkumpul. Hari ini adalah pelantikan ketua kita show. Saya mengusulkan, mari kita semua bersulang untuk ketua show bersama-sama. See you. Yunjin, kalian baik-baik saja? Sudah lama aku tidak minum sebanyak ini. Gelas lagi. Kurasa kalian terlalu banyak minum malam ini. Kalian harus kembali dan istirahat lebih awal. Bagaimana bisa kita? Bagaimana bisa kita pergi duluan? Bagaimana mungkin tidak? Ayo pergi.
Apa kamu puas sekarang? Kau sama saja. Hari ini, saat kau melihat Xiao Xiu, matamu terpaku padanya. Ayo pergi. Kenapa aku tidak bisa menemukan kamarku? The film was translated and narrated by Hai. M Media. Kamu juga tidak bisa menahan minuman keras. Hanya itu? Aku di sini untuk melihat kamarku. Bukankah ini kamarku? Kalau begitu tidurlah. Aku akan terus mencari kamarku. Hai. Kita teman baik. Kita tidak perlu formalitas. Ayo pergi. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Ayo pergi. Kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu berada di kamar Su Yunjin? Pintu kamarnya terkunci dari dalam dan mendengarkan suara-suara. Sepertinya Xiao Xiu juga ada di sini. Apa yang baru saja kulihat? Ya Tuhan. Kamu. Su Yunjing, kamu. Sakit. Apa ini? Aku The sudah film was mengajukan desainmu translated ke and kompetisi desain narrated by internasional. M Media. Kamu sudah lolos babak penyisihan. Desainer hebat. Selanjutnya, kamu perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk babak final. Apa? Bagaimana kamu bisa mengirimkannya tanpa izinku? Dengan aku di sini, berani bilang menantu perempuanku tidak baik? Ibu, kamu di sini. Ibu, Ibu sudah memikirkannya baik-baik. Jika kamu benar-benar suka desain, maka lakukanlah. Ibu punya perusahaan, dan Siu membantuku mengurusnya. Kami tidak membutuhkanmu. Ibu. Ini adalah kompetisi desain internasional. Itu tidak mudah. Bukankah sebelumnya kamu sangat sombong? Bicara soal desain. Jika kamu berani menyebut dirimu nomor 2, tidak ada yang berani mengaku nomor 1. Ada apa? Kenapa sekarang kamu malah pengecut? Hai. Kamu benar-benar tidak tahu rasanya berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Lihatlah Siu di perusahaan. Pergi pagi pulang malam setiap hari. Kalau kali ini kamu tidak membawa pulang penghargaan, kamu akan benar-benar mengecewakannya. See you. Ya, Baiklah. Tapi, aku punya permintaan. permintaan apa? Sebutkan saja. Aku ingin kamu menjadi modelku. Aku, Ya, hal-hal yang berkaitan dengan konferensi tender ini, apakah semuanya sudah disiapkan dengan baik? Mereka sudah siap. Dokumen tender sudah siap. Silakan lihat. Sangat bagus. Konferensi tender ini sangat penting. Pastikan semuanya aman. Baik, Ketua Zhao. dokumen rencana perusahaan Xiang Rui. Su Yun Rui. Akhir-akhir ini, Xiang Rui itu
sudah merebut banyak bisnis dari perusahaan kita. Kita harus memperhatikannya dengan saksama. Kakak laki-laki. Sia-sia ibu dan aku sangat mempercayaimu. Kenapa kamu melakukan ini? Yeonjing, ada apa? Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Ada apa? Hari ini aku datang ke perusahaan untuk mencari kakak. Mencari Su Yunrui. Aku melihat dokumen di mejanya. Siang Rui yang merebut pesanan kita The sebelumnya. film was translated Didirikan and olehnya. narrated by M Media. Apa? Jadi begitu. Apa pendapatmu? Xiang Rui juga akan berpartisipasi dalam tender ini. Aku melihat Yang Mengdi beberapa hari yang lalu bertingkah mencurigakan di kantorku. Pantas saja Su Yunrui dan Yang Mengdi sangat dekat. Tujuan mereka bukan harga tender. Harga penawaran. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Pecah belah dan taklukkan. Serang akar masalahnya. Pecah belah dan kuasai. Kalahkan mereka satu persatu. Apa hubungannya semua ini dengan masalah ini? Sudahlah. Semuanya di bawah kendaliku. Ngomong-ngomong, haruskah kita memberitahu ibu tentang ini? Aku belum memikirkannya. Ibu sangat menyukai kakak. Aku khawatir dia tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Bajingan. Mereka bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Kalau begitu mari kita tunggu sampai setelah pertemuan tender ini selesai dan pikirkan baik-baik bagaimana cara memberitahu ibu. Kakakmu tidak datang lagi kali ini. Hari demi hari. Aku tidak tahu apa yang dia sibukkan. Ibu, sebenarnya dia. Yeonjing, ada apa? Bukan apa-apa ibu. Mungkin aku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Kalian berdua anak muda. Seharusnya juga lebih menahan diri. Ibu, bahkan bicaranya pun sangat sinkron. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Kak Jing, kau di sini. Yunjin, kenapa kamu di sini? Bukankah hari ini kamu di studio kecilmu? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu bahwa rapat penawaran ada tambahan grup Xiang Rui? Sekarang setelah kamu di sini, kalau begitu mari kita saksikan pertunjukan bagus ini hari ini. Selamat pagi semuanya. Hari ini, kita dengan hikmat mengadakan di sini rapat pembukaan tender grup. Mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada semua pimpinan, kehadiran semua tamu dan teman-teman. Mengucapkan selamat datang dengan hangat. Dan terima kasih yang tulus. Rapat pembukaan tender sekarang dimulai. Pertama-tama, penawar pertama sekarang akan berbicara. Halo semuanya, saya perwakilan dari grup Su, Xiao Xiu. Saya merasa sangat terhormat dapat berpartisipasi dalam pertemuan tender ini dan memiliki keyakinan serta tekad untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam isi tender, agar pengguna memiliki pengalaman yang baik. Terima kasih semuanya. Penawar kedua sekarang akan berbicara. Halo semuanya, saya perwakilan dari grup Xiang Rui, Su Yunrui. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli dan pimpinan karena telah memberi kami kesempatan ini untuk menawar. Jadi selanjutnya adalah isi dari tawaran kami dan rencana terperinci. Penawaran sekarang akan dimulai. Silakan tunggu di luar sebentar. Su Yunrui. Kenapa kamu melakukan ini? Apa maksudmu? Kenapa? Bagaimana kamu bisa pantas bagi ibu seperti ini?
Jangan sebut-sebut nenek sihir tua itu padaku. Bajingan. Ibu. Aku memanggilnya ibu. Apakah dia pernah memperlakukanku seperti seorang anak? Kenapa kamu, si tidak berguna, bisa mewarisi perusahaan, dan aku hanya bisa membantumu? Itu bukan alasan bagimu untuk melakukan ini. The film was translated Aku and bekerja seperti narrated anjing di by perusahaan Media. setiap hari. Tapi pada akhirnya, aku tidak mendapatkan apa-apa. Hak apa yang kamu miliki untuk menuduhku? Kamu bisa membicarakan apapun denganku. Bicara denganmu? Apakah berguna bicara denganmu? Aku memberitahumu, Si Yeon Jim. Aku membencimu. Membencimu, ibu. Aku ingin membawamu. Menjadikan grup Su, semua terseret ke dalam air dan terinjak-injak. Biarkan Cheng Yin menyesali keputusannya. Kamu. Tunggu saja. Aku ingin membuat grup Su. Tidak dapat diselamatkan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Selanjutnya, kami akan mengumumkan hasil Thunder. Pemenangnya adalah Grup Su. Kamu tidak. Jangan pernah memikirkannya. Rencana kecilmu. Sudah lama aku melihatnya. Mengira kamu bisa menyuap orang-orang di sekitarku dan mendapatkan harga dasar yang sebenarnya. Kamu terlalu meremehkanku. Jangan terlalu sombong. Ini hanya sekadar tender. Kamu sudah lama menginginkan tender ini, kan? Mengira kamu bisa menjatuhkan keluarga Su seperti ini. Itu hanya mimpi kosong. Kamu hanya si tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Siapa sangka Xiao Xiu ternyata tahu. Bukankah itu karena kamu tidak kompeten? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengetahui harga dasar? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan lupa bahwa kau memintaku melihat harga dasar. Kau juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Bagus sekali, Xiao Xiu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Kamu tidak melihatnya hari ini. Wajah Su Yunrui sangat pucat. Sama seperti apa itu? Katak sedih. Aku pikir kamu benar-benar hebat hari ini. Bagaimana kamu tahu? Dan itu apa? Apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitarku? Aku punya rencana indahku sendiri. Bagus sekali, Xiao Xiu. Kamu bahkan punya rahasia kecil dariku sekarang. Baiklah, baiklah. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Sebenarnya, aku bisa mendengar suara hati orang. Suara hati? Artinya, begitu seseorang berbohong di depanku, aku bisa melihatnya. Sejak kapan ini dimulai? Aku memilikinya sejak aku melakukan perjalanan waktu. Tidak mungkin. Kalau begitu, waktu aku bilang aku suka Yang Mendi sebelumnya, itu bohong. Apa dia tidak akan langsung tahu? Itu terlalu memalukan. Kalau begitu, saat aku berbohong. Aku juga bisa melihatnya. Sekarang keadaan sudah sampai begini. Kalau begitu aku. Kalau begitu tebak saja. Apakah aku suka padamu itu benar atau bohong? Kamu, pergi sana. Ibu, aku dan Siyu, ada sesuatu yang ingin kami beritahukan padamu. Ada apa? Grup Xiang Rui sebenarnya didirikan oleh kakak sulungku. Tidak bisakah kamu sedikit lebih bijaksana? Aku sebenarnya sudah punya firasat. Hanya saja aku tidak mau percaya. Ibu, jangan terlalu sedih. Kakak sulungmu The sudah film was pendiam sejak kecil, translated and narrated menggunakan by cara apapun Media. untuk mencapai tujuannya. Itu sebabnya aku tidak mau menyerahkan keluarga Su padanya.
Aku takut dia akan menempuh jalan tanpa kembali. Ibu. Kakak sulungku. Kakak sulungmu. Sebenarnya, diadopsi oleh ayahmu dan aku. Apa? Apa? Teman kecil, kenapa kamu sendirian di jalan? Di mana ibu dan ayahmu? Saya tidak punya orang tua. Saya ingin mencari ibu dan ayah saya. Jadi saya kabur dari panti asuhan. Tapi saya tidak tahu jalan pulang. Sayang, bagaimana kalau kita? Xiaoyin adalah yang paling baik hati. Apa yang sudah kau putuskan? Aku setuju sepenuh hati. Anak kecil itu mau ikut ke rumah bibi. Mulai sekarang, kami akan jadi ibu dan ayahmu. Benarkah? Saya tidak harus tinggal di panti asuhan lagi. Benarkah? Kemari, ibu akan memelukmu. Ibu. Apakah kakak sulung tahu tentang ini? Aku tidak pernah menyebutkannya padanya. Dia masih sangat kecil waktu itu. Kurasa sekarang, dia mungkin tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Pantas saja. Su Yunrui selalu mengira kita saudara kandung. Mungkin dia pikir kamu terlalu memihak padanya. Itu sebabnya dia melakukan sesuatu yang begitu ekstrem. Ini salahku juga. Aku mengabaikan perasaannya. Tapi, kali ini, apa yang dia lakukan benar-benar keterlaluan. Jika aku sudah menyerahkan perusahaan padanya untuk dikelola sebelumnya, siapa tahu apa yang akan dia lakukan? Ibu, sejujurnya, Su Yunrui mendirikan grup Siang Rui. Dalam hal pendanaan, itu sangat berhubungan dengan grup Su kita. Apa? Mungkinkah dia juga terlibat dalam penggelapan dana publik? Sangat mungkin. Defisit perusahaan sebelumnya sangat terkait dengannya. Sayang sekali. Ada orang-orangnya di Departemen Keuangan. Jadi aku tidak bisa terlalu ikut campur. Sepertinya, aku meremehkannya. Tidak apa-apa, Siu, aku di sini. Aku sudah menjadi ketua selama bertahun-tahun. Itu bukan tanpa hasil. Tidak apa-apa, Ibu. Grup Su yang dengan susah payah kudirikan. Tidak mungkin dihancurkan olehnya seperti ini. Halo. Datanglah ke kamarku setelah kamu kembali. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kubahas. Tidak bisakah kamu membicarakannya lewat telepon? Aku sibuk. Tidak mungkin. Gila The kerja. film was translated and narrated by M. Omong kosong. Media. Istri. Berhenti, berhenti. Jangan bermesraan di depan umum. Hanya kita berdua. Tidak ada orang lain. Ibumu, orang yang hidup seutuhnya, ada di sini. Tidak bisakah kamu melihatnya? Ibu. Mengapa kamu di sini? Siu bilang ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Jadi saya datang. Ada apa? Bahkan aku tidak tahu. Selamat, Tuan Su Yunjing, karena memenangkan kompetisi desainer nasional. Juara pertama. Benarkah? Tentu saja, itu benar. Kurasa kita harus merayakannya. Malam ini, semua biaya ditanggung Tuan Su. Kalian berdua. Apakah kamu menjebak orang ini? Apa? Kamu tidak mau? Bagaimana mungkin aku tidak, Ibu? Aku punya istri yang begitu baik. Dan ibu yang begitu baik.
Tentu saja, aku ingin. Aku juga punya hadiah untukmu. Naiklah ke atas. Karya agungku. Sangat cantik. Bukankah ini 2 draft desainmu? Ya. Ini adalah kejutan yang kusiapkan untukmu. Apakah kamu menyukainya? Kami menyukainya. Selama kamu menyukainya, aku akan mengurus semua pakaianmu. Mulai sekarang. Yeonjing, kamu sangat baik padaku. Istri. Ibu masih di sini. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah ketua baru kita. Zhao Siyu. Grup Su. Melihat ketua yang begitu cakap, masa depan sungguh menjanjikan. Terima kasih semua sudah datang ke acara ini. Saya harap semua orang bersenang-senang. Benar-benar memiliki sikap seorang ketua. Ibu. Dibandingkan denganmu, saya masih jauh tertinggal. Siyu terlalu rendah hati. Kenapa aku bahkan belum tiba? Dan perjamuan sudah dimulai? Untuk apa kamu di sini? Untuk apa aku di sini? Aku juga anggota grup Su. Apa aku tidak boleh datang? Su Yunwei, dengarkan aku. Ini rumahku. Bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Adikku sayang. Kau salah paham lagi padaku. Aku lihat kakak iparku terlalu sibuk belakangan ini. Dan aku ingin membantunya berbagi beban. Karena kamu masih memanggilku ibu, maka izinkan saya menasihatimu. Jangan campuri urusan perusahaan lagi. Kenapa semua orang berpikir begitu tentangku? Hatiku sakit sekali. Aku hanya ingin melihat ibuku tersayang. Dan melihat bagaimana kesehatanmu. Jangan bersikap munafik padaku. Saya baik-baik saja. Kalau begitu aku lega. Ibu. Ibu harus menjaga diri baik-baik. Apa maksud Su Yunrui kemarin? Mungkinkah dia benar-benar peduli pada ibu? Bagaimana itu mungkin? Kebaikan apa yang bisa dia lakukan? Kemungkinan besar. Dia hanya ingin membuat kita jijik. Saya juga berpikir begitu. Apakah ibu baik-baik saja akhir-akhir ini? Ibu seharusnya baik-baik saja, kan? Kalau kamu khawatir, nanti kita bisa bawa ibu ke rumah sakit untuk diperiksa. Bagaimana? Kamu cukup berbakti. Ya, lihatlah. Siapa suamiku? Saya tidak bisa The film was membedakan sejenak. translated Apakah and kamu memuji saya? narrated by M Atau memuji Media. dirimu sendiri? Tidakkah menurutmu? Aku orang yang cukup baik. Apa nenek tua itu masih menggunakan dupa belakangan ini? Ketua Su, dia jarang pergi ke perusahaan akhir-akhir ini. Dia mungkin tidak sering menggunakannya. Tidak masalah. Melihat kesehatannya sekarang, tidak sebaik dulu. Dia seharusnya masih menggunakan dupa dari rumah lama. Dupa apa? Dupa yang bisa mengirimnya ke barat lebih cepat. Benda itu, apakah benar efektif? Setelah menggunakannya bertahun-tahun, tubuhnya sekarang seharusnya hanya cangkang kosong. Seharusnya tidak lama lagi sebelum dia ambruk. Ketua Su, apa kau perlu aku menyelinap ke rumah lama? Tidak perlu melakukan gerakan yang tidak perlu, terlalu berbahaya. Tidak baik jika kau ketahuan. Baiklah, Ketua Su, kita harus melanjutkan ke langkah berikutnya dari rencana kita. Ada hal lain yang perlu kau lakukan? Tentu saja. Belakangan ini, Xiao Siyu tampaknya sangat menghargai Alisa. Zhao Siyu itu? Aku tidak menyangka meremehkannya. Pada acara lelang sebelumnya, dia benar-benar menjebak kita. Karena dia adalah tangan kanannya.
Kalau begitu aku akan memotong lengannya dan meninggalkannya setengah mati. Itu akan sangat dekat. Apa yang harus kulakukan? Rencana perusahaan sekarang seharusnya. Alisa sedang mengerjakannya. Pergi dan ambil rencana ini. Agar dituduh melakukan plagiarisme. Kurasa, dia tidak bisa membuat gelombang apapun. Baiklah. Ketua Zhao, saya sudah menyiapkan rencana perusahaan. Rencana ini bisa dikatakan sangat bagus. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya harap nanti ketika para mitra datang, kamu bisa menjelaskan proyek ini. Tapi, saya sangat percaya pada kemampuanmu. Kembali dan lakukan beberapa penyesuaian. Berusaha untuk kesempurnaan. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Benar. Sedikit ke kiri. Sayang. Layananku. Lumayan, kan? Sangat nyaman. Kenapa kamu tidak ganti profesi jadi tukang pijat saja? Kalau begitu. Karena sangat nyaman. Ada hadiah? Layani saya dengan baik. Saya akan memikirkannya. Ya, istriku, aku patuh. Sayang. Akhir-akhir ini, karena urusan perusahaan D, sangat sibuk. Oh tidak, saya lupa proposal proyek saya di kantor. Saya harus kembali dan mengambilnya dengan cepat. Aku mungkin saja menjadi janda. Apa bedanya? Akhirnya selesai. Pulanglah. Halo, Wang Wenbin. Sekarang kita bisa mulai merencanakan. Bagaimana keadaan ibu? Aku pergi ke rumah sakit menemuinya hari ini. Dokter bilang dia pulih dengan baik. Dia seharusnya segera keluar. Baguslah. Kenapa kamu pulang terlambat hari ini? Saya memecat Yang Mendi hari ini. Kenapa? Ada apa dengan nada bicaramu? Kamu masih menyukainya? Beraninya aku. Seluruh hati dan jiwaku dipenuhi olehmu. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Mendengar kamu mengatakan itu, lebih buruk daripada mendengar kamu mengatakan kamu menyukai Yang Mendi. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Hari ini, orang-orang dari grup D datang. Yang Mendi bilang Alisa mencuri rencananya. Tentu saja, saya langsung menggunakan mata tajam saya untuk melihat semuanya dan menyelesaikannya dengan sempurna. Apa yang akan kuharapkan dari istriku? Hebat. Aku akan memberimu hadiah ciuman. Oh tidak, pergilah. Apa kau siap? Semuanya sudah siap. Baguslah. Kali ini, kita hanya bisa berhasil. Kegagalan bukanlah pilihan. Ya. Akhirnya pulih. Beberapa hari terakhir ini, saya tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Baguslah ibu sudah pulih. Makan lebih banyak, ini semua makanan kesukaanmu. Terima kasih, see you. See you. Kamu juga harus makan lebih banyak. Kalian berdua terlalu pilih kasih. Tidak ada yang mengambilkan makanan untukku. Makan saja tidak bisa diam. Makan cepat. Mungkinkah kamu hamil? Apa? Dokter, bagaimana keadaannya? Nyonya Xiao sudah hamil 2 bulan. Bagus sekali. Saya akan jadi nenek. Aku akan jadi ayah. Saya hamil. Ya? Kenapa? Kamu tidak senang?
Saya sedikit takut. Siyu, jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Halo, cantik. Mau kuantar? Apa yang kamu lakukan di sini? Istriku tercinta sedang hamil. Aku harus melindunginya. Mulai sekarang, tugas kerjamu adalah milikku. Bukankah itu terlalu merepotkan? Apa susahnya itu? Aku sangat menginginkannya. Silakan masuk mobil. Kalau begitu, ayo pergi. Kukira kau sangat mampu. Tak kusangka kau bahkan tak bisa menyalakan mobil. Aneh. Lupakan saja. Aku naik taksi saja. Itu tidak bisa. Aku sudah membual tentang itu. Itu membuatku terlihat sangat buruk. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau aku naik taksi untuk mengantarmu pulang? Mobil ini nanti akan kuminta orang bengkel mendereknya. Tolong, Nyonya Su. Ayo pergi, Su kecil. Ya, Nyonya. Mobil ini tidak mau menyala pagi ini. Mungkin ada yang salah dengan mesinnya. Tolong periksa untukku. Tidak masalah. Oh ya, mobil ini. Kira-kira berapa lama perbaikannya? Aku sangat membutuhkannya. Mungkin akan memakan waktu 3 hari. 3 hari. Baiklah. Kirimkan padaku setelah kamu memperbaikinya. Hebat. Dengan ini, aku bisa bangkit kembali. Su Yunrui, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang ingin kau katakan? Aku seharusnya di rumah sakit, kan? Sayang sekali, Wang Wenbin sudah menyerahkan diri ke polisi. Dia sudah mengakui semuanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menduga ini sejak lama. Kau meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Kami tidak pernah tahu di mana buktinya. Tapi setelah sedikit penyelidikan, kami memancingmu untuk menunjukkan dirimu. Jadi kenapa? Selama aku menghancurkan benda-benda ini, tidak ada yang akan pernah tahu. Yongjing, Cepat jemput mereka dan pergi. Yongjing, Cepat pergi. Kakak, berhentilah keras kepala. Hak apa yang kau miliki untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Jika bukan karenamu, segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Aku selalu lebih baik darimu sejak kecil, lebih rajin darimu. Tapi, sialnya, matanya selalu tertuju padamu. Lebih darimu sejak kecil. 1000 kali lipat usaha. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan. Tapi bagaimanapun juga, kamu seharusnya tidak mengatakan itu tentang dia. Jangan sebut wanita itu padaku. Kita jelas bersaudara. Semua yang kulakukan tidak sebaik lukisanmu itu. Kakak, bisakah kamu sadar? Sejak kamu berumur 3 tahun, setelah ibu dan ayah membawamu pulang, kamu makan dan memakai yang terbaik. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Apa maksudmu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Ketika kamu berumur 3 tahun, dari panti asuhan, kamu tersesat. Apa kamu tahu itu? Ibu dan ayah membawamu pulang. Apa? Bagaimana mungkin? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya sendiri. Tapi sayang sekali,
kamu tidak punya kesempatan lagi. Tuan Su, silakan ikut kami. Apa gunanya semua usahaku selama bertahun-tahun? Kak Jing. Tuan muda Su. Hal-hal yang selalu dilakukan Su itu tidak ada hubungannya denganku. Istri. Pelan-pelan, hati-hati. Apa? Kau pikir aku terlalu kasar? Kalau begitu lakukan sendiri. Jangan, istriku. Teknik istriku. Pas sekali. Tidak terlalu ringan maupun terlalu berat. Benar-benar sempurna. Selalu pamer. Benar? Kenapa kau tidak manjakan dirimu sampai mati saja? Istri. Bukankah aku berani hari ini? Satu pukulan upper cut dariku membuat Su Yungrui terpental. Benarkah? Yang kuingat adalah Su Yunrui mengirim kau terbang. Istri. Tidak bisakah kamu menyelamatkan mukaku? Jangan lakukan itu lagi di masa depan. Baiklah, itu akan menghancurkan hatiku. Istriku yang terbaik. Hati-hati, ada bayi di perutku. Pelan-pelan. Bisakah aku setidaknya mendapat ciuman? Ada sesuatu yang sepertinya kulupakan. Apakah kamu menghindari pertanyaan? Tidak boleh berpikir. Kalian, Ibu. Kenapa kamu tidak membuat suara saat berjalan? tidak ada formasi. Saya mengerti semuanya. Baru-baru ini, akhirnya tenang. Istirahat saja. Pasangan muda. Kayu kering dan api yang berkobar, tak terpisahkan. Ibu, apa yang kau bicarakan? Kami tidak. Saya mengerti, saya mengerti. Tapi, hati-hati, bayi di perutmu. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan berhati-hati. Apa yang kau bicarakan? Ngomong-ngomong, saya sedang memikirkan nama bayi baru-baru ini. Semuanya ada di kertas. Ayo, lihatlah. Sihan. Sian. Siui. Haksuan, Yuksuan, Jungsuan. Ibu. Apa ini? Tidak bagus. Saya sudah memilih sejak lama. Ibu. Jika aku melempar sandal di jalan, 8 dari 10 mungkin bernama Sihan. Ibu, nama-nama ini memang agak pasaran. Baik. Saya mengerti sekarang. Tidak bisa mengikutimu, tren anak muda. Wang Wang Xiao Xiao Su. Gigitan kuning telur. Ayolah. Itu bahkan lebih tidak bisa diandalkan. Baiklah. Bagaimanapun juga, sampai Xiao Xiao Su kita lahir. Masih lama sekali. Mari pikirkan nanti. Nah, begitu lebih baik. Keluar. Soalnya sudah terlambat 2 bulan. Kamu masih berani tinggal di sini? Tolong beri aku waktu lagi. Aku pasti akan mengumpulkan uangnya secepat mungkin. Kalau tidak punya uang, kenapa menyewa? Jangan menghalangi saya menyewakannya kepada orang lain. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi. Minggir. Saya hanya mendorongmu sedikit. Jangan kamu. Jangan coba menipuku. Keluar, keluar, keluar. Jangan jatuh di depan pintu saya. Sial sekali. Halo, Mengdi. Bagaimana hari ini? Ibu? Baru-baru ini, kakakmu ingin membeli ponsel baru. Kamu dibayar 2 hari terakhir ini, kan? Cepat transfer uangnya padaku. Ibu? Aku tidak punya uang. Aku ingin pulang beberapa hari. Pulang. Tidak mungkin, kamarmu sudah diubah menjadi ruang tamu kakakmu. Bahkan jika kamu kembali,
Tidak ada tempat untuk tidur, tapi aku tidak punya tempat tujuan. Aku akan kembali saja selama 2 hari. Lakukan apapun yang kamu mau. Kakakmu memanggilku untuk memasak. Halo, Ibu? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Xiu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kenapa kau begitu murung? Tidak bisakah kau ceria? Hanya bosan. Anak muda. Harus punya semangat. Harus penuh kehidupan. Studimu baik-baik saja sekarang. Baru saja menyelesaikan pesanan besar. Awalnya, aku ingin istirahat dengan baik. Yang kamu tahu hanya kerja. Kamu tidak punya waktu untuk bersamaku. Bagaimana kau ingin aku menghabiskan waktu bersamamu? Makan. Nonton film. Pergi belanja. Kau yang bayar. Tentu saja. Atas perintah istriku. Aku harus mengosongkan dompetku. Sanggupkah kau? Pria sejati. Bagaimana bisa aku bilang tidak bisa? Ayo pergi. Tapi, kurasa tidak ada yang menarik dari semua ini. Kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat. Di mana? Di sana. Tempat ini sangat indah. Masyarakat modern sungguh menarik. Lalu bagaimana menurutmu? Tentang aku. Kau. Penampilanmu lumayan. Bentuk tubuhmu biasa saja. Sifat biasa saja. Tapi kau sangat baik padaku. Kurasa kau cukup baik. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menikah denganku? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bukankah kita sudah menikah? Aku bicara tentang kamu. Kamu yang datang dari zaman kuno. Aku mencintaimu. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Kau, tidakkah kau tahu aku tidak suka cincin berlian? Kenapa tidak kau ganti dengan emas saja untukku? Lalu harus bagaimana? Aku akan pergi membelinya sekarang. Bodoh. Aku bercanda. Tentu saja aku bersedia. Cepat pasangkan padaku. Hati-hati aku menarik kata-kataku. Alasan aku memanggilmu ke sini adalah untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Ada apa, Ibu? Sangat misterius. Aku sudah memutuskan untuk menyerahkan grup Su sepenuhnya kepada Siu untuk dikelola. Ibu, itu terlalu cepat. Aku belum siap. Siu, aku tahu kamu yang terbaik. Selama ini, kamu sudah mengelola perusahaan dengan tertib. Aku sangat lega menyerahkannya padamu. Tapi Ibu, Siu, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Anak nakal Yunjing itu, hatinya tidak di sana. Dan kamu suka mengelola perusahaan. Jadi, memberikannya padamu adalah pilihan terbaik. Lalu Ibu, bagaimana denganmu? Aku sudah tua. Sudah waktunya untuk beristirahat. Aku ingin berkeliling dunia. Ini adalah impianku dari dulu. Setelah bayimu lahir, aku akan kembali untuk menjaga cucu kecilku. Ibu, jangan berkata begitu. Aku berharap punya anak perempuan. Mengerti? Baiklah, semuanya di sini ditinggalkan untuk kalian. Aku ingin menikmati hidupku. Kau sudah memotret sepanjang pagi. Ada apa? Apakah kau mencoba mengambil semua foto seluruh hidup kita? Apa maksudmu, seluruh hidup? Kita punya banyak kehidupan untuk bersama.
Ada apa denganmu hari ini? Aku hanya takut kamu. Mungkin kembali lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika aku ingin kembali, aku pasti sudah. Apakah kamu masih ingat perjanjian kita sebelumnya? Perjanjian apa? Kamu tidak ingat? Sakit hati. Kamu benar-benar tidak ingat. Benarkah? Yang ini. Perjanjian pernikahan. Kita begitu naif saat itu. Kamu yang mengusulkannya. Aku. Jadi, apakah perjanjian ini masih berlaku? Tentu saja tidak. Kamu istriku sekarang. Kamu tidak boleh menarik kata-katamu. Jadi, perjanjian ini Jangan anggap serius.